Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah metabolisme. Kompetensi dasar yang harus dicapai 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Pada dasarnya, metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Baik reaksi katabolisme maupun anabolisme, keduanya memerlukan kerja enzim. Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks atau senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana atau senyawa anorganik. Sedangkan anabolisme kebalikan dari katabolisme, proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut ini. Gambar yang diperbesar, gambar hijau menunjukkan adalah kloroplas, sedangkan gambar yang berwarna orange itu menunjukkan mitokondria. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya di dalam mitokondria, glukosa akan diproses atau akan diubah menjadi CO2 dan H2O serta akan dihasilkan sejumlah ATP. Reaksi ini merupakan salah satu contoh reaksi katabolisme. Lain halnya dengan kloroplas. Kloroplas akan mengubah atau akan membentuk senyawa glukosa dengan menggunakan CO2 dan H2O disertai dengan bantuan energi matahari. Reaksi ini dikenal juga sebagai reaksi anabolisme atau disebut juga dengan fotosintesis. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator atau senyawa yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sehingga dengan adanya enzim, reaksi-reaksi metabolisme tubuh akan berjalan lebih cepat. Contoh enzim yang terdapat di dalam tubuh kita adalah enzim katalase yang terdapat di dalam hati. Berfungsi menguraikan H2O2 atau peroksida menjadi O2 dan H2O. H2O itu sebagai substrat akan menghasilkan O2 dan H2O sebagai produk dengan bantuan enzim katalase. Perhatikan grafik berikut ini. Kemajuan reaksi itu dilambangkan sebagai sumbu X dan energi bebas itu dilambangkan dengan sumbu Y. Kita bisa lihat ada dua garis yang ditunjukkan dari grafik tersebut. Garis putih itu menunjukkan reaksi dengan enzim, sedangkan garis hitam menunjukkan reaksi tanpa enzim. Posisi garis hitam itu berada di atas garis putih, sehingga dapat kita artikan bahwasanya reaksi dengan menggunakan enzim membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa menggunakan enzim. Artinya, reaksi kimia yang berlangsung dengan menggunakan enzim akan menggunakan energi aktivasi yang lebih sedikit atau lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya suhu. Suhu akan meningkatkan kerja enzim sampai pada suhu optimal. Tetapi pada batas tertentu, suhu akan menyebabkan laju reaksi menurun. pH atau derajat keasaman. Setiap enzim akan bekerja pada pH tertentu atau pada pH yang spesifik. Konsentrasi enzim. Adanya penambahan enzim pada reaksi kimia akan mempercepat laju reaksi. Berkebalikan dengan konsentrasi substrat. Apabila substrat
ditambah secara terus-menerus, maka tidak akan meningkatkan laju reaksi. Apabila semua posisi aktif enzim sudah terikat dengan substrat, maka tidak akan ada gunanya lagi menambah konsentrasi substrat. Aktivator adalah senyawa-senyawa yang mampu mempercepat laju reaksi. Terakhir adalah inhibitor produk atau zat hasil. Produk yang dihasilkan dari reaksi kimia akan menjadi sebagai inhibitor di dalam laju reaksi. Sehingga untuk meningkatkan laju reaksi, inhibitor tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Demikianlah materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.